Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMI TV Channel yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Nurul Huda HM atau kami memanggilnya Ayah NH. Sebuah channel yang membahas soal isu-isu kepesantrenan, isu-isu pelayanan, dan isu-isu keagamaan. Semoga obrolan kita nanti ini jadi manfaat atau jadi inspirasi buat kita semua. Siap. Nah, perkenalkan saya Arwel GT, host sampingan atau host panggilan ya. Siap. Di sini kali ini saya mau diskusi dengan seorang guru, seorang ustadz. Ya kan? Tinggian Ustadz tuh. Ya, ustadz itu guru kan. Kak Ardiansah. Oke. Halo Hai. Kak. Hai, halo. Kak Ardiansah ini selain jadi guru, dia juga penulis buku. Ada berapa buku sekarang? 3. Yang diterbitkan udah 3. Yang paling pertama? Yang pertama itu Islam itu ramah bukan marah. Yang kedua itu Islam berdialog dengan zaman. Dan yang ketiga membela Islam dengan cinta. Jadi intinya memanggil narasumber Kak Ardi ini adalah yang tepat gitu kan. Karena untuk urusan keislaman udah hatam lah kira-kira. Ya. Walaupun di beberapa lokasi banyak ada juga penolakan. Ya begitu dah aktivis mah. Oke, menarik kalau misalkan kita bahas Islam yang lagi trending lah ya, bahas isu-isu yang lagi trending sekarang itu, yaitu soal Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Itu sebuah sejarah dunia yang kemudian ada di Turki, sebuah peradaban dunia yang itu bangunan tua gitu kan, bersejarah, dan kemudian baru-baru ini itu diresmikan Hagia Sophia itu sebagai masjid ya oleh Presiden Erdogan. Nah, yang harusnya kita tahu dari diskusi ini adalah bagaimana mengenai sejarah itu agar kita tidak buta sejarah kan gitu. Nah, Kak Ardi, jadi apa sih sebenarnya Hagia Sophia ini gitu sejarahnya? Sebenarnya ini kita obrolin tentang Hagia Sophia itu is the best. Kenapa is the best? Karena terbukti bahwa peradaban timur itu menorehkan sejarah. Yeah. Sebelum peradaban barat maju sampai saat ini nih. Ya. Justru yang maju adalah peradaban timur. Oh gitu. Jadi peradaban timur lebih maju dulu ketimbang barat. Iya. Peradaban timur itu lebih maju daripada barat. Ya. Kalau Karen Armstrong nulis itu pernah di dalam salah satu tulisannya itu bahkan orang-orang barat itu tidak pernah mandi selama 1 tahun dan biasa buang kotorannya itu di pinggir jalan saking sedikitnya MCK. Oh. Ya. Sedangkan kita di peradaban timur yang dipimpin oleh Romawi Timur, kemudian Persia, kemudian Cina, sampai pada akhirnya Islam muncul, itu luar biasa. Tetapi kekurangannya adalah peradaban mereka maju, tetapi ilmu hanya sebatas teritorial. Ilmu barat. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat, ilmu-ilmu logika. Ya kalau kita lihat filsafat Yunani ya hanya sebatas di Yunani. Filsafat Cina hanya sebatas di Cina, matematika India hanya sebatas di India. Makanya ada yang menarik kata almarhum Cak Nur ya, Nur Khalis Majid, bahwa Islamlah yang menjadikan ilmu itu universal. Ya dengan cara banyak menerjemahkan karya-karya peradaban-peradaban sebelumnya kemudian didiskusikan secara publik. Sehingga peradaban sebelumnya itu menjadi berwarna. Meskipun kita tidak hindari ada namanya warisan dan diwarnai oleh keislaman. Seperti itu. Nah, kembali kepada Hagia Sophia. Pada awalnya memang itu gereja ortodoks ya. Ketika skisma perpecahan antara Romawi Barat dan Romawi Timur, Romawi Barat dipimpin oleh Italia ya, Vatikan. Ini sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam. Okay. Ini sebelum ada Islam. Jadi pusat kekristenan itu ada 5. Ya kan pada awalnya ini unik. Kristen itu hadir sama kayak Islam.
disiksa. Oh gitu. Disiksa, dibunuh. Pertumpahan darah lah ya. Kalau misalkan kita lihatlah di Kolosium. Iya. Ya, Kolosium itu biasa itu kaisar-kaisarnya itu ya membunuh orang-orang Kristen. Dengan cara misal ada singa dibiarkan selama seminggu tidak diberi makan. Kemudian itu kan dalam keadaan lapar. Nah, orang-orang Kristen ditaruh di tengah Kolosium itu. Ya Allah, biar dimakan. Iya, biar dimakan. Dan bukan hanya itu, banyak orang-orang Kristen juga disalib kemudian dibakar. Tapi konflik-konflik itu artinya di latar belakangnya oleh isu agama atau ada hal lain? Awalnya itu politik sebenarnya, karena dianggap orang Kristen itu ya pengen merebut kekuasaan. Tapi pada akhirnya justru kerajaan Romawi bertekuk lutut di hadapan Kristen, sehingga seterusnya itu raja-raja itu harus mendapatkan restu dari pemimpin agama sekelas Paulus. Ini gimana ceritanya bisa kebalik begitu? Nah, ini unik sebenarnya ya. Ya, kalau kita lihat sih para raja itu kan butuh dukungan. Iya. Dan agama itu sangat sangat seksi lah ya. Seksi banget gitu kan. Apalagi ketika misal Konstantin secara resmi gitu kan mengumumkan bahwa Kristen itu menjadi agama negara. Seperti itu, dan bergulirnya sejarah karena pemimpin agama dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Ya kan? Nah, sehingga rakyat itu akan lebih mendengarkan pemimpin agama. Berarti memang sudah sejak dulu doktrin-doktrin keagamaan itu untuk bahasanya melegitimasi kekuasaan ya. Betul. Makanya ada teori sekulernya. Pas perang salib itu, teori sekulernya sebenarnya selain perang salib dianggap bahwa itu adalah perang suci, merebut Yerusalem dari tangan orang-orang yang mereka bilang kafir lah gitu. Ya, teori sekulernya sebenarnya apa? Mencari kekayaan di wilayah timur. Pada waktu itu barat itu kan pecah-pecah, saling perang-perangan, disatukan dengan panggilan untuk perang itu. Nah, sehingga mereka bersatu kembali, mempunyai musuh yang satu. Nah, kan gitu teori sekuler itu. Saya temukan di Karen Armstrong ya, perang suci seperti itu. Nah pada akhirnya itu Kristen yang pada dahulu dimusuhi menjadi menjadi agama resmi di wilayah Romawi. Nah, dulu ada 5. Ada Kristen Yerusalem ya, ini sebelum Islam ya. Iya. Ada Kristen di Syria, ada Kristen di Mesir, kemudian Konstantinopel, dan di Roma. Nah, 5 ini dulu sejajar bagian dari pemimpin Kristen sesuai aliran-alirannya gitu. Entah itu nanti ada terpecahan di dalam tubuh gereja tentang konsili-konsili. Oh iya. Nah, konsili-konsili di mana misalnya kita lihat Ortodoks Mesir Koptik gitu dituduh dia monofisit gitu kan. Nah, monofisit. Sehingga yang terjadi apa? Ya, perpecahan lagi seperti itu. Nah, ini yang unik diulik bahwa di kekristenan itu tidak, perpecahannya nggak kayak Islam. Lebih parah atau lebih gimana? Lebih parah. Kalau kita mau pindah dari Protestan ke Katolik aja harus baptis ulang, nggak main-main. Jangankan itu Pak, dari Protestan ke Protestan yang lain denominasinya itu baptis ulang. Nah itu. Dan kalau tidak dibaptis secara gerejanya itu alirannya tidak boleh makan sakramen. Oh. Kayak gitu. Di luar gereja, di luar dominasi itu tidak boleh makan sakramen roti tabragi dan itu kan. Nah, ini yang uniknya ya. Jadi kalau kita orang NU biasa ke Muhammadiyah sholat biasa paling nggak pakai kunut aja subuhnya. Kita nggak pakai niat. Kalau kita pakai niat kan gitu. Nah, ini yang unik ya. Nah, Hagia Sophia ini dibangun sebenarnya karena Romawi pecah jadi 2, ya kan? Nah,
bisa ada apa namanya satu simbol bahwa Konstantinopel itu juga bisa loh kayak Roma. Kayak gitu kan, bisa juga loh kayak Roma. Dan itu menjadi begah luar biasa itu. Nah, perbedaan Katolik dan Ortodoks itu adalah kalau Katolik masih mewarisi patung, kalau Ortodoks enggak. Kalau Ortodoks enggak. Masa Karena sih, Pak? bagi Ortodoks patung adalah haram, tetapi mereka mewariskan gambar. Oh iya 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 iya. Ya. Iya. Makanya gereja-gereja Ortodoks Rusia yang gue tahu ya di Iya. Jakarta gitu kan ada tuh. Itu gambar. Iya, Santo Thomas itu. Iya Santo Thomas ya iya iya. Saya pernah main. Iya, Oh gitu gambar. bedanya. Dan Iya. itu jadi ranah teologis banget ya. Ranah teologis. Oh. Pengharaman patung dianggap berhala itu ranah teologis. Makanya Ortodoks tidak meninggalkan patung, tapi dia meninggalkan ikon. Ikon-ikon. Nah, kalau Katolik iya dia masih ada patung-patungnya. Kalau Protestan udah nggak pakai kedua itu. Oke, kemudian di Hagia Sophia ini kan ada patung nggak? Hagia Sophia nggak ada. Cuma gambar. Gambar. Berarti itu Ortodoks. Ortodoks memang. Hagia Sophia itu gereja timur itu rata-rata Ortodoks. Oh. Kayak gitu. Mereka mengakui Ortodoks. Ya kalau Katolik ya sama sebenarnya, mereka Ortodoks juga ngakunya apa kan? Sama-sama artinya lurus gitu ya, mendarat. Iya. Itu kan. Iya. Cuman di dalam beberapa ininya ya berbeda lah secara liturginya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, Hagia Sophia itu kita lihat lagi bentuknya kan kubah. Iya, itu apa filosofisnya apa itu? Ya. Kubah itu apa, itu adalah tradisi Romawi Timur. Bangunan-bangunan Romawi Timur yang nanti kubah ini dipakai buat masjid. Oh gitu. Jadi pada awalnya kubah itu bukan bagian tradisi atau ikon Islam. Bukan. Oh. Makanya kita lihat kalau masjid-masjid peninggalan Wali Songo tidak ada yang pakai kubah. Oh iya. Iya 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 kan? iya iya. Ya kan? Nah, kubah itu ada, kalau saya kira itu setelah Al-Fatih menaklukkan Bizantium, Konstantinopel. Dan kemudian kubah itu dianggap sebagai bagian dari Islam. Nah, bisa jadi dianggap bagian dari Islam atau mengingatkan penaklukan atas Konstantinopel yang sehingga namanya di Istanbul. Nah, seperti itu. Makanya itu kan unik ya kalau kita bahas itu ya. Bahwa Hagia Sophia tadinya ya dia menjadi pusat kekristenan timur. Kemudian 1453 mampu ditaklukkan sama Al-Fatih jadi masjid, dan ditambahkan nanti ada menaranya. Jadi dulu nggak ada menaranya. Menara itu ketika ditaklukkan Islam. Setelah Al-Fatih kemudian dibikinkan menara. Oh gitu. Nah, seperti itu. Jadi berapa kali apa bahasanya? Penguasaan gitu dari perpindahan fungsi. Berapa kali? Itu sejak 1453 itu sampai Mustafa Kemal Atatürk berkuasa itu masih jadi masjid. Oh, sejak Al-Fatih tahun berapa? 1453. Mustafa sekitar dibubarkan 1924 itu Turki Utsmani udah bubar. Iya, iya. Ya sekitar 1930 atau 37 gitu. Berapa abad, Pak? Ya. Kenapa Mustafa jadikan itu museum? Karena sekuler. Satu sekulerisme. Yang kedua adalah Mustafa ingin mengembalikan harmonisasi hubungan antara Turki dan Barat. Oh gitu. Seperti itu. Itu jalan tengah untuk dijadikannya museum. Jalan tengah. Nah, tadi uniknya Hagia Sophia ya. Kita balik lagi ke Hagia Sophia ya. Iya. Hagia Sophia itu bangunnya eksotis sebenarnya. Kalau kita lihat gereja Ortodoks Rusia yang penuh dengan emas kilap-kilap kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau kita masuk Hagia Sophia mungkin zaman dulu ya sebelum dijadikan masjid itu, mungkin kita akan melihat banyak gambar malaikat, icon-icon Yesus yang luar biasa banyak, besar-besar gitu. Dan uniknya itu tidak hilang. Meskipun itu udah ratusan ribuan tahun mungkin. Nah, ketika waktu itu dijadiin masjid itu gambar itu nggak dihilangin? Itu dicat. Dicat apa? Dicat, ditimpa cat gambarnya.
hilang dong berarti. Nah itulah uniknya, ketika ditimpa cat seharusnya hilang. Ketika sama Mustafa Kemal itu dikerok lagi, ternyata masih ada sisa-sisa gambarnya. Luar biasa. Berarti kan peninggalan dulu kuat banget itunya. Apa namanya, arsitektur ornamennya. Ngecatnya yang murah kali Pak. Ya kan, luar biasa itu. Berarti ada ini dong, maksud gua, ketika sekarang dialihfungsikan jadi masjid, ini berarti kan ada romantisme sejarah umat Islam yang nggak bisa dilupakan karena itu ratusan tahun jadi masjid gitu kan. Ini sebagai pembelaan bagi sebagian umat Islam gitu ya, umat Islam Indonesia apalagi gitu, yang apa, pro Erdogan gitu. Nah, itu sebagai bagian dari romantisme sejarah menurut gua gitu. Itu gimana itu? Ya, itu kan ketika dijadikan masjid dan dikumandangkan azan, itu kan dapat kecaman keras dari dunia internasional kan. Salah satunya kan Paus Fransiskus juga menolak itu, keberatan. Kemudian Yunani, apalagi Yunani juga keberatan. Ya, kemudian banyak gereja-gereja ortodoks yang beraliansi ke Konstantinopel kayak Rusia itu juga berkeberatan lah. Cuman yang kita bisa lihat adalah sebenarnya meskipun pengadilan Turki menyerahkan sepenuhnya Hagia Sophia kepada pemerintahan, tetapi di situ ada peninggalan sejarah. Kita lihat kenapa sebagian, termasuk saya, nggak setuju lagi dirubah jadi masjid. Bukan saya anti Islam, tetapi ada peninggalan yang akan dihilangkan. Salah satunya ikon Yesus itu yang akan dihilangkan. Karena apa hukumnya masjid ada gambar? Nah itu ya kan, karena di dalam masjid kan haram gambar itu. Iya. Di masjid itu nggak boleh ada gambar. Berarti penghilangan gambar sama dengan penghilangan sejarah ya? Nah bisa. Itulah kenapa kalau misalkan kita ngambil dari kisah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem, bisa kurang apa lagi Bang Aru? Kita lihat dalam sejarah, Umar bin Khattab itu naklukin Yerusalem itu gampang. Dikasih langsung kunci Yerusalem sama Uskup Sopronius. Karena kalah perang. Penaklukan zaman Amr bin As itu. Perluasan wilayah Futuhat Islamiyah itu. Pembebasan wilayah, langsung uskupnya yang mengajak Umar bin Khattab mengelilingi gereja makam suci, The Holy Sepulchre itu, dan ditawarkan sholat. Udah masuk waktu sholat ditawarin sholat di gereja. Tapi Umar nolak, Sayyidina Umar nolak. Saya nggak mau, kata Sayyidina Umar, takut nanti kalau saya sholat di gereja sini, di kemudian hari akan ada orang yang menaklukkan gereja ini dan mengubah gereja ini dengan alasan Umar pernah sholat di sini. Sehingga di depan gereja makam suci itu ada musola kecil, dan disitulah Umar sholat. Di luar, di seberang gereja, di luar gereja itu. Sehingga disebut Masjid Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar gitu. Gereja makam suci nggak main. Dianggap itu adalah di mana Bukit Golgota Yesus disalib. Tapi sekarang itu jadi masjid? Enggak. Gereja itu tetap ada. Gereja makam suci. Walaupun udah ditawarin itu. Iya, Umar bin Khattab pengen sholat di gereja, Umar nolak. Kemudian sholat di depan gerejanya. Nah, di depan gereja itu ada seberang tanah itu, Umar sholat di situ, dan disitulah di depan gereja itu jadi masjid. Masjid Umar bin Khattab di depan gereja itu pas. Dan gerejanya tetap menjadi sebuah gereja. Nah, itu luar biasa kan? Ya, memang pertama kali ya aku harus akui juga, ketika Spanyol Andalusia masuk ke wilayah Islam, kita punya salah satu masjid yang besar yang sekarang dijadikan katedral. Ada juga di Spanyol. Di Andalus itu. Di Andalusia ada, ya, dijadikan katedral karena Islam kalah pada waktu itu, iya. Tetapi bukan berarti kita juga harus melakukan hal yang demikian loh, kayak gitu kan? Karena itu biarkan sejarah. Kalau kita terus balas dendam atas nama sejarah, ya kapan selesainya?
bos. Berarti apa namanya arahnya gini. Kalau menurut gue ya, apa namanya Hagia Sophia ini bisa jadi nanti ke depan itu ada yang ingin kembaliin lagi fungsinya jadi entah museum atau malah justru rumah ibadah atau gereja. Bisa jadi. Karena itu alasan atas nama sejarah gitu kan. Bisa jadi. Dan sebenarnya langkah Mustafa Ataturk itu udah tepat ya. Tepat. Ataturk tepat banget. Kenapa dengan paham sekulerismenya itu ya dia ingin menjadikan momen-momen misal Hagia Sophia ya. Museum yang bisa dinikmati setiap zaman. Semua orang bisa masuk. Semua orang bisa masuk dan bisa kita lihat keindahannya bagaimana ketika budaya Kristen Timur dan Islam bertemu. Keren banget. Tapi ketika waktu itu jadi museum, ibadah di dalam boleh nggak? Atau ada? Nggak boleh. Oh, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Itu hanya khusus untuk museum. Seperti itu. Yang biasa jadi tempat ibadah Blue Mosque itu ada Masjid Biru. Iya dekat situ. Oh. Masjid Biru. Dan sampai sekarang ada Masjid Biru. Masih ada. Nah, terus untuk apa ini jadi masjid lagi? Nah itu. Makanya kan saya bilang kok jadi masjid yang akhirnya kita akan kehilangan salah satu peninggalan yang paling bersejarah dari abad. Ya kita lihat itu abad luar biasa Bizantium itu. Ya kan? Keindahan estetikanya aja kita hanya menikmati sedikit ya karena sudah banyak yang hilang gitu. Dan inilah yang harus difikirkan sebenarnya langkah-langkah penyelamatan situs sebenarnya. Seperti itu. Iya, artinya kan gini, walaupun itu adalah sejarah dunia, sejarah peradaban dunia gitu kan, agama-agama dunia. Tapi kan balik lagi bahwa hak untuk menjadikan itu menjadi masjid itu hak prerogatif dari Erdogan kan sebagai presiden kan? Iya, negara Turki, betul. Negara Turki. Iya. Berarti ya dunia cuma sebatas protes, kecam ya kan? Iya, himbauan gitu. Tapi bisa jadi nggak sih Turki ini politik internasionalnya jadi apa bahasanya ya? Jadi dimusuhin banyak negara gitu? Bisa jadi. Apalagi kalau kita lihat ketika campur tangan ya ISIS ya kan, beberapa kali kan ya Erdogan diisukan juga ikut ingin menggulingkan Assad, misalkan Presiden Bashar Assad kan gitu. Ya kan meskipun pada akhirnya diadem-adem lagi aja kayak gitu sampai akhirnya ISIS kalah gitu kan di Suriah itu. Tapi yang menjadi perhatian dunia adalah kenapa gitu Erdogan bisa gitu mengambil keputusan atau langkah yang memang benar-benar sebenarnya beresiko sih. Dan tapi itu sebenarnya populis nggak untuk Erdogan sendiri menurut? Bisa jadi. Dengan cara dia mengubah menjadi masjid itu kan naik dong. Bahkan ada saya lihat dong karikaturnya dia pelukan sama Sultan Muhammad Al-Fatih kok. Oh iya. Ya kan karena yang tadinya jadi museum jadi masjid kembali kan gitu. Itu kan romantisme sejarah yang sebenarnya ya please deh gitu kan. Tapi begini, di Turki ini kan waktu zamannya Mustafa Ataturk lah, itu kan sekuler banget. Nah, kemudian apakah sekarang Islamisnya jadi banyak nih? Yang anti sekuler jadi banyak gitu sehingga Erdogan itu mengambil langkah yang katakanlah menurut dia adalah populis. Bisa jadi. Karena pada akhirnya sekulerisme di Turki juga akan dikecam sebenarnya. Dikecam kenapa? Karena bisa jadi bertentangan dengan Islam. Ada narasi-narasi itu bertentangan dengan Islam dan bahkan bukan hanya menggugat sekuler ya. Apa tuh jadinya? Jadi mereka bahkan ingin mendirikan Kesultanan Ottoman kembali. Ya Allah. Mundur dong kita ya. Iya, nggak main-main itu. Bahkan Erdogan dianggap kan, wah ya pernah lah kita lihat bandingin Pak Jokowi dibandingin Erdogan kan begitu. Ya kan padahal ujung-ujungnya Erdogan juga sama sama Pak Jokowi kan gitu. Nah, itu luar biasa. Saya bilang wah kalau kayak begini nih bisa ngaco kalau sampai narasi kita jayakan Turki Utsmani gitu. Yang ada di otak lu, yang dari kepala lu, apa yang terjadi kalau benar-benar itu bangkit lagi gitu? Perang Dunia Ketiga. Karena apa?
Karena kalau kita masih mengikuti, kan sebenarnya begini ya, Ru. Kita ikuti tahap politik abad pertengahan, yaitu penaklukan wilayah. Makanya sebenarnya contoh khilafah Islamiyah, yaitu sistem model penaklukan wilayah-wilayah itu sebenarnya sudah dikenal sebelum Islam. Persia dan Romawi itu saling rebutan Suriah. Nanti Suriah dikuasai Persia, nanti Romawi menguasai Suriah, itu balik-balik aja begitu. Kemudian memperluas wilayah. Itu politik abad pertengahan, waktu kita belum ada batas national state lah. Ya kan? Nah, ketika Islam hadir, lah Islam juga berdialog dong, mengikuti sistem politik yang pada waktu itu seperti itu. Tapi Islam lebih maju. Majunya kekuasaan tidak berdasarkan terah keturunan. Itu sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad meninggal. Oh iya. Ya kan? Iya. Sayyidina Abu Bakar. Iya. Menurut Ahlus Sunnah nih ya, kalau manusia beda lagi kan. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar aklamasi tuh. Ya. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali kan cuman megang kekuasaan lah kurang lebih 6 bulan lah ya. 6 bulan itu diserahkan kepada Muawiyah kan. Nah, sejak Muawiyah sistem khilafah yang tadinya berdasarkan syura atau penunjukan tapi disertai dengan ahlul halli wal aqdi menjadi kerajaan dengan menunjuk Yazid kan sebagai putra mahkota kan. Kemudian Yazid berusaha untuk memaksa untuk seluruh sahabat berbaiat kepadanya. Ada yang baiat, ada yang enggak. Maka salah satunya kan Sayyidina Husain tidak mau baiat. Terjadilah peristiwa Karbala. Mulai dari situ perpecahan. Mulai dari situ. Nah, kemudian masukkan politik abad pertengahan tentang batas teritorial nggak ada. Orang bebas aja naklukin samping kanan kirinya. Ya kan? Sampai itu berlanjut pada Perang Dunia Kedua. Terakhir national state ada kan pasca sebenarnya. Benar-benar matang ya. Itu kan Perang Dunia Kedua. Kenapa? Ketika kita sudah lelah lah dengan politik tanah seperti itu. Makanya saya bilang, kalau itu sistem yang terbaik, itu sebenarnya bukan sistem. Makanya saya selalu ngutip bahwa Nabi Muhammad pasca meninggal itu tidak mewarisi sistem yang absolut, yang tetap. Di situ ada ijtihad para sahabat, para tabi'in, para ulama yang sesuai dengan konteksnya aja seperti itu. Makanya ketika kita tercipta national state sekarang, kalau kita ditarik mundur sistem politik abad pertengahan yang menaklukkan wilayah-wilayah sekitar, sekarang negara mana coba yang mau bersedia menyerahkan hanya satu wilayah? Iya. Ya kan? Gue ngebayangin aja zaman dulu belum ada national state, perangnya sampai segitunya ya. Iya, sampai segitunya. Apalagi sekarang yang udah ada batas-batas negara kan. Nah, bisa jadi kan tuh. Iya. Makanya kalau ya enggak kan ada yang amigunya kan begini ya, enggak lah. Itu kan nanti dikuasainnya ya dengan penyerahan sukarela. Siapa yang mau sukarela tuh? Kalau embel-embel enggak ada penaklukan. Emang kata mempertahankan national state itu kita main home pimpa. Habis itu jadilah kudu perang dulu, kudu diplomasi dulu, pengakuan dari negara lain dulu, bikin undang-undang dulu. Kedaulatan dulu kita buat baru ini batas teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan begitu. Dan kalau misalkan kekhalifahan itu bangkit, berarti kan ada sistem jizyah ya kan? Nah, jizyah itu. Nah, bagaimana sistem jizyah? Berarti kita nanti ada lagi bangsa penaklukan dong. Mundur banget kita. Ya kita harus naklukin Malaysia berarti. Itu Pulau Sarawak itu kan satu Kalimantan itu. Ya, kita kudu naklukin Malaysia dulu dong. Lalu Singapura lagi, Perang Dunia Ketiga itu. Kita punya sekutu, Malaysia punya sekutu. Ya cukuplah jadikanlah Perang Dunia Kedua pelajaran. Ketika Jerman harus berhadapan dengan Polandia,
dengan Uni Soviet, ya kan? Cukuplah itu. Sudah berapa nyawa yang melayang hanya karena mempertahankan tanah. Oke, terakhir nih, Pak Ardi atau Kak Ardi. Kalau tua amat gue. Enggak, masih pakai peci hitam, pakai kacamata kayak Anies Baswedan nih. Enggak, terakhir dari dialog yang kita lakukan hari ini gitu. Yang menarik adalah Hagia Sophia ini menjadi sorotan dunia gitu kan, terlebih sorotan bagaimana kerukunan umat beragama kita. Jadi yang pengen gue tanyain adalah bagaimana sih sebenarnya kita untuk mempertahankan kerukunan umat beragama di tengah isu yang primordialisme banget ini loh, Islam gitu. Di satu sisi kalau kita mempertahankan kerukunan umat beragama ini, menurut gue ya, kalau kita mempertahankan ibaratnya kerukunan umat beragama itu dengan serta-merta pastilah kita menolak pengalihfungsian itu Hagia Sophia, ya kan? Dan di satu sisi juga pada saat kita menolak itu berarti kan kita dianggap sebagai anti-Islam. Iya, betul. Nah, itu pesan dari lu gimana gitu? Ya, yang pada akhirnya kan begini, egoisme beragama kan begitu. Maunya ngerasa menang mulu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Sekali lagi saya bilang, kita tidak bisa lagi terjebak ke dalam romantisme sejarah. Kita akui kebesaran Al-Fatih, dalam menaklukkan Konstantinopel. Ya, kita akui kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi dalam mempertahankan dan menaklukkan Yerusalem. Ya, tetapi itu bukan cara yang tepat dalam mengartikan bahwa ketika kita tidak setuju untuk menjadikan Hagia Sophia kembali kepada masjid anti-Islam, ya itu nggak pantas juga. Kenapa? Karena di situ ada nilai bersejarah yang akan terus bisa kita gali sampai anak-anak cucu kita nanti. Sama halnya misal kalau kita, ya untungnya sih ya, kita tinggal di Indonesia nih, alhamdulillah, nggak ada rumah ibadah yang kita taklukin. Oh iya. Ya kan? Iya. Justru kita rawat rumah ibadah. Lah candi kita rawat semua. Iya. Untungnya yang datang Islamnya ala Wali Songo. Dikit-dikit tabarukan. Coba Islamnya Al-Fatih. Ya kan? Iya. Makanya untungnya kita Islamnya yang dibawa oleh Wali Songo, karena Wali Songo. Saya ini gue tuh mengira gitu. Wali Songo sebelumnya pernah belajar tentang sejarah Islam. Ya, bahwa futuhat, penaklukan itu akan berhasil dalam sekejap, iya, tetapi juga bisa hilang dalam sekejap. Andalusia kita lihat hebatnya luar biasa, ditaklukkan oleh Tariq bin Malik, kemudian ditaklukkan banyak, tetapi lihat sekarang mana kerajaan Islamnya hilang. Baghdad luar biasa ditaklukkan itu, cuman Khalid bin Walid itu Persia, dibangun semegah mungkin, Bait Al-Hikmah dijadikan sumber peradaban. Setelah Mongol berkuasa, hilang semua. Disitulah Wali Songo belajar mungkin bahwa penaklukan dengan cara membawa Islam ke dalamnya tidak akan bertahan lama, atau bertahan lama tapi tidak menyentuh akar. Tetapi jalan dakwah, jalan tasawuf dalam menyebarkan Islam yang harus berkompromi dengan adat sekitar, itu terbukti. Memang kalau kita bandingin peradaban Nusantara kita nih, peradaban Indonesia, dibanding Andalusia, kemudian Baghdad, ya kita jauh. Kita nggak punya peninggalan semegah mereka semua lah. Tetapi yang menjadi unik adalah ketika melalui dakwah, melalui sufisme, melalui tasawuf, iya kita bergerak agak lambat dalam hal peradaban, tetapi membuktikan bahwa Islam bertahan meskipun kerajaannya udah nggak ada. Artinya Wali Songo juga sebenarnya ya dalam tanda kutip melakukan penaklukan, tetapi caranya yang beda. Tapi yang ditaklukkan Wali Songo bukan benda,
tapi hati manusia. Iya. Ih, cakep sekali nih. Iya. Iya enggak? Sekarang begini, Wali Songo datang ke Indonesia mau bawa tuh tentang Tuhan. Lah orang Hindu Buddha udah ada konsep Tuhan. Iya. Hindu Buddha udah, waduh, filosofis Tuhannya udah cakep banget. Ada Trimurti, Brahma, Siwa, Wisnu. Datang bawa kebaikan, tentang kebaikan-kebaikan kepada manusia lah. Buddha udah ada konsep Dharma. Ya kan? Apa? Nah, Wali Songo kan harus meracik Islam itu supaya diterima oleh masyarakat. Nah, itulah yang saya bilang futuhat kolbi, menaklukkan hati, ya gak? Iya. Jadi Anda ini memang sudah menaklukkan hati seorang perempuan ya? Iya dong. Itulah kerennya Wali Songo, saya bilang. Memang dalam peradaban kita terkesan merangkak. Dari dunia dalam hal teknologi, filsafat dan segala macamnya, kedokteran, tetapi itu kan bisa dipelajari di kemudian hari terus menerus. Yang penting esensi Islamnya itu nggak hilang, eksistensi Islamnya itu nggak hilang, dan terbukti ketika Timur Tengah masih sibuk berbahas ideologi, bahas hubungan Islam dan negara, kita udah selesai bahas Islam dan negara. Luar biasa kan. Negara mana yang mampu harmonis antara Islam, demokrasi, adat istiadat kecuali Indonesia doang. Itu menarik ya. Ya enggak? Iya. Kalau Mesir dikatain Arab, Mesir Afrika. Mereka kan mengalami Arabisasi aja. Tapi Indonesia Arabisasi enggak, westernisasi enggak. Kita mandiri dengan budaya sendiri. Tapi belakangan ada Arabisasi. Iya. Ya begitu lah. Itu bahasan yang lain, udah kita udahin dulu. Itu untuk bahasan berikutnya. Oke, siap. Siap. Terima kasih Kak Ardi. Oke, siap Bang Aru. Udah mau dialog soal Hagia Sophia yang menjadi penasaran saya selama ini gitu. Iya. Karena benar-benar biar kita melek sejarah lah gitu kan. Betul. Bahwa penaklukan itu harus dilakukan dengan lembut, yang ditaklukkan itu adalah hati bukan benda. Iya. Itu poin pentingnya. Betul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan PMI TV. Semoga hal yang kita dialogkan ini menjadi manfaat dan inspirasi kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.